Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di video kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang teknologi baru yang memiliki dampak signifikan dalam dunia bisnis. Salah satunya yaitu teknologi blockchain. Adapun anggota kelompok kami yaitu Aprilia, Dea Anggreani, Rizka Aulia, Sarmila Paliling, dan saya sendiri Surisna. Di video ini, kita akan membahas beberapa hal mulai dari pengenalan dasar tentang blockchain, cara kerjanya, hingga berbagai kemungkinan dan aplikasinya yang revolusioner dalam dunia bisnis. Sekarang, yuk kita bahas. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang teknologi blockchain, perlu kita ketahui pengertian blockchain itu sendiri. Jadi, teknologi blockchain adalah mekanisme basis data lanjutan yang memungkinkan berbagai informasi secara transparan dalam jaringan bisnis. Basis data blockchain menyimpan data dalam blok yang dihubungkan bersama dalam sebuah rantai. Sebagai contoh, bisa dilihat di kasus penjualan properti. Setelah uang dibayarkan, kepemilikan properti dialihkan ke pembeli. Secara individu, baik pembeli maupun penjual dapat mencatat transaksi moneter. Tetapi tidak ada sumber yang dapat dipercaya. Penjual dapat dengan mudah mengklaim bahwa mereka belum menerima uang meskipun sudah menerimanya. Dan pembeli dapat sama-sama berargumen bahwa mereka telah membayar uang meskipun belum membayarkannya. Selanjutnya, cara kerja blockchain. Ketika seseorang melakukan transaksi menggunakan blockchain, transaksi tersebut akan diarahkan ke jaringan yang biasa disebut dengan node. Setelah transaksi dikumpulkan, setiap node dalam jaringan akan memvalidasi transaksi tersebut dengan menggunakan algoritma khusus. Validasi ini memastikan bahwa transaksi memenuhi semua syarat yang ditetapkan seperti keaslian dan ketersediaan dana yang cukup. Transaksi yang telah divalidasi kemudian digabungkan menjadi satu blok. Validasi ini dapat melibatkan cryptocurrency, kontrak, catatan, atau informasi. Setelah blok terbentuk, blok tersebut akan didistribusikan ke semua node dalam jaringan. Proses distribusi ini memastikan bahwa setiap node memiliki salinan lengkap dari blockchain yang sama. Blok ini kemudian ditambahkan ke blockchain yang ada yang bersifat permanen atau tidak dapat diubah. Ketika transaksi telah dimasukkan ke dalam blok dan blok tersebut disetujui oleh sebagian besar node dalam jaringan, maka transaksi dianggap selesai. Dana atau aset yang terlibat dalam transaksi tersebut kemudian dipindahkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam transaksi. Selanjutnya, cara membangun sistem berbasis blockchain. Yang pertama, pemahaman tentang teknologi blockchain, yaitu mulailah dengan mempelajari dasar-dasar blockchain. Yang kedua, pemilihan platform blockchain, yaitu pilihlah platform yang cocok dengan proyek. Yang ketiga, desain arsitektur, yaitu buatlah rencana untuk bagaimana sistem ini akan bekerja. Yang keempat, pengembangan smart contract, yaitu tulislah kode yang akan mengatur transaksi dan aturan sistem dan pastikan untuk memeriksa keamanan dengan cermat. Yang kelima, implementasi node. Node ini adalah komputer yang terhubung ke jaringan blockchain yang akan membantu memverifikasi transaksi dan pastikan mereka terhubung dan berfungsi dengan baik. Yang keenam, pengembangan antarmuka pengguna, yaitu buatlah antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem dengan mudah. Yang ketujuh, uji dan evaluasi, yaitu lakukan tes untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik dan aman. Perbaiki masalah yang ditemukan. Yang kedelapan, pengelolaan dan pemeliharaan, yaitu pastikan untuk melakukan peliharaan teratur, termasuk pembaruan keamanan dan perbaikan. Yang kesembilan, pelatihan pengguna, yaitu ajarkan pengguna dan orang yang terlibat cara menggunakan sistem dengan benar dan aman. 10, yang terakhir,
yaitu monitoring dan pemantauan, yaitu awasi kinerja sistem secara teratur dan tanggapi jika ada masalah atau perubahan yang diperlukan. Berbagai kemungkinan aplikasi blockchain. Yang pertama ada smart contracts, yaitu mendefinisikan kontrak antara dua pihak atau lebih yang secara otomatis akan dieksekusi jika kondisi tertentu terpenuhi. Yang kedua ada the sharing economy, yaitu interaksi langsung untuk berbagai macam transaksi tanpa intermediari. Terus yang ketiga ada crowdfunding, pengumpulan data dari peserta. Keempat ada governance untuk berbagai aplikasi yang memerlukan transparansi serta kemampuan untuk diakses publik. Kelima ada supply chain auditing, memastikan bahwa transaksi tidak ada perubahan. Yang keenam ada file strong, desentralisasi penyimpanan file SPT BitTorrent. Ketujuh ada prediction market, yaitu banyaknya nude menyebabkan data semakin banyak hingga memungkinkan prediksi yang lebih baik. Yang ke-8 ada protection of intellectual property, yaitu perlindungan hak cipta dengan memudahkan transaksi pembelian legal secara online. Dan ada LOT, yaitu Internet of Things, yaitu kombinasi software, sensor, dan fasilitas yang memungkinkan eksekusi aksi smart contracts. Yang ke-10 ada Nick Bohrhodt microgrids, yaitu jual beli renewable energy. Yang ke-11 ada identity management, yaitu pengelolaan identitas terutama untuk sharing ekonomi. Ke-12 ada anti-money laundering, yaitu institusi finansial bisa melakukan verifikasi lintas institusi terkait. Ke-13 ada data management, yaitu pengelolaan segala jenis data. Ke-14 ada provenance, histori kepemilikan aset. Dan yang terakhir ada trading, yaitu goods and service, yaitu jual beli barang dan jasa. Yang terakhir, blockchain di dunia bisnis, yang terdiri dari 7. Yang pertama, perbankan dan keuangan. Yang kedua, asuransi. Yang ketiga, rantai pasokan. Yang keempat, properti dan real estate. Yang kelima, perdagangan barang mewah. Yang keenam, pasar energi. Dan yang terakhir, dunia pendidikan.